Silakan dijelaskan apa yang menjadi produk yang akan kalian tulis di dalam bisnis projectnya. Silakan, Alvin duluan. Apa produk yang akan dijual? Baik, saya kan kami dari kelompok 9 kan. Kami buat eh, namanya kami buat produk kue ketawa atau kalau bahasa Inggrisnya terjemahannya log cake. Jadi log cake ini singkatnya kami buatnya mini Pak, kecil-kecil gitu. Jadi kami eh, rencananya kan kue ketawa ini kan memang udah, tapi kami buat kecil-kecil. Tapi kami berencana untuk supaya apa produk ini laku kami ada diskusi yaitu kue ketawa ini kami buat warna tapi warna ini tidak kami tidak mau perwarna ini perwarna makanan tapi perwarna apa alami. Kayak misalkan contoh dari apa buah kayak ada buah semangka gitu jadi diwarnain gitu. Jadi kami bahan-bahan yang kami buat ini adalah yang pertama pasti beban apa reguler juga beban atau beban premium kayak misalkan tepung terigu, telur, gula, margarin, santan, biji wijen dan baking powder. Itu sih Pak. Bahan premium itu seperti apa? Kalau bahan premium terlalu mahal, nanti gimana balik modal ya? Itu Nah, harus dipikirkan. kalau iya Pak. Sudah pernah ada yang namanya lauk kayak itu? Atau ini memang baru aja kalian buat namanya? Kami eh, baru aja sih Pak. Saya masih berpikir nih, namanya kue ketawa, tapi kuenya kecil-kecil. Namanya itu Iya, apakah, ah, apakah itu ada mengisyaratkan sesuatu? Karena kecil ketawa atau gimana gitu ya? Dari namanya dulu. dari namanya kami eh, kalau kami kan buat kecil nih Pak. Jadi kami buatnya tuh kue ketawa mini sih kami. Karena kan kalau mini kan dia buat kecil-kecil sih Pak. Jadi kami namanya tuh sebenarnya kue ketawa mini sih Pak. Kue ketawa mini. Ya nggak apa-apa, mau pakai kata mini atau enggak, terserah. Itu boleh. Intinya kue, kuenya tuh jenisnya kue kering atau kue basah ya? eh Kue kering sih Pak. Ada rasa apa aja nanti? Atau temannya Alvin yang lain ada yang udah join belum? Coba bantu. Kita diskusi sama-sama. Oke, nanti aja dulu ya. Kita pergi ke perwakilan dari Coolbite. Arianto, Josan, Yudi, Ita. Ada yang bisa bantu jelaskan produknya?
Arianto, Ita. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, boleh bantu jelaskan Arianto, apa yang kalian jual? Eh, yang kami jual itu Pak ada dua jenis produk Pak. Yang pertama kami dari minuman itu Pak, eh, yang kami jelaskan dulu Pak, Kolbik itu kan dari gabungan dari antara minuman dan makanan kami Pak. Nah yang kami buat itu yang pertama minumannya Pak, es cemil Pak. Es apa? Es cemil, Ejaannya gimana? seperti ejaannya biasa aja Pak. CEMIL. Oke, itu es apa itu? Itu Pak es yang kami dari gabungan dari es krim, roti sama topping seperti koko crunch itu Pak. Seperti ini, yang saya share screen sekarang. Eh, iya Pak, Saya baru tahu ada yang namanya es cemil. Jadi ini pada dasarnya es krim biasa kan? iya sih Pak. Terus kalian kasih topping beraneka ragam gitu. Pakai koko Iya crunch Pak yang kalian rencana, bilang. ya rencana kalau misalnya ada belum kami bahas Pak di kelompok kalau mau kasih topping apa Pak. Oke, makanannya apa? Makanannya itu Pak, kordok itu Pak. Oke, mana ejaannya? Tolong CORDOG. pelan-pelan. O, C pertama Pak, ya. CORNDOG. COD. COR. Gimana sih tulisannya? Ini Pak, saya izin untuk ngirim Pak. Ah, di chat aja ya. Chat di Iya Pak. Zoom aja. Apa namanya? Itu Pak. Oh, kondok. Iya Pak. Oh, ini sosis. Tengahnya ada Iya, keju. Terus iya, dikasih adonan, lalu dibalut tepung roti dan digoreng. iya Pak. Sosisnya sosis apa yang dipakai? Nah, itu Pak, besok kami kelompok Pak mau diskusikan apa, mau sosis apa yang dipakai Pak. Mau pengen diskusi gitu Pak. Ya, kalau melihat selera orang lebih banyak suka makan ayam ya. Ayam Pak. Kondoknya spesialnya nanti apa gitu. Harus cari tahu ya. Apa Oh iya yang Pak. membuat kondoknya ini berbeda. Jadi orang tertarik mau beli minuman sama makanan kita ini. Iya Pak. Makanya Pak rencananya besok kami mau ngumpul Pak. Oke. Nah, terus cool bite. Coolnya berarti karena es cemil, bite-nya karena kondok. Nah, sekarang pertanyaannya apakah makanan ini dengan minuman top dengan es cemil ini kalau dimakan barengan cocok nggak? Hmm, Coba kayaknya cocok dipikirkan ya. aja sih Pak. Iya Pak. Atau misalnya kondoknya dibikin pedas, makanya supaya tidak terlalu kepedasan pakai es cemil gitu. Itu boleh. Oh, Terus karena ini jualnya dua produk, berarti kan kalau misalnya jual es cemil harganya 10.000, jual kondok harga 15.000, kalau beli sekaligus harga bisa lebih murah kan? Jadi ada sistem promo begitu. Jadi orang lebih iya Pak. tertarik untuk belanja. Oke, berikutnya kelompok yang ini.
Crisp Bite Pancake. Delvina, Amicia, Dina, dan Amelia. Bisa bantu jelaskan? Bisa, Pak. Silakan. Kelompok kami, kelompok kami, Pak, punya rencana buat jualan pancake yang punya topping buah-buahan. Tapi untuk sekarang kami cuma punya rencana itu toppingnya strawberry, terus ada mangga sama anggur, Pak. Pancake-nya itu kayak sejenis kami nanti kasih whipped cream, tapi modelnya bukan pancake yang biasa seperti segitiga, Pak, tapi kami buat yang gulung. Peralatan untuk masak pancake itu agak sedikit berbeda ya. Iya, Pak. Kalau ini kan biasanya bentuk kayak dadar kan, yang saya share screen sekarang ini. Oh, belum kelihatan, Pak. Ini udah terlihat. Belum, Pak. Oh, sudah, Pak. Ya, kan dadar seperti ini. Kalau kalian bilang gulung, Iya, itu Pak. gulungnya seperti apa? Digulung tetap yang bulat ini kalian gulung gitu ya? Yang kayak Iya, gini. Pak. Jadi ada jenis, ya modelnya yang kayak gulung, Pak. Jadi kayak di roll gitu. Tapi di dalamnya ada whipped cream, terus itu ada buah-buahan, Pak. Pakai susu. Ah, enggak, Pak. Nanti susunya kami buat di bagian waktu buat adonan whipped creamnya, Pak. Sekarang gini, kadang beberapa orang itu ada gangguan kalau mengkonsumsi sesuatu yang produk susu. Jadi harus dipikirkan ini. Nggak semua orang bisa tahan minum susu karena susu yang dipakai pasti susu full cream kan, Su- kami coba diskusikan bisa pakai yang itu, Pak, yang kental. susu kental. Yang Iya, seperti susu isi kental jok manis. itu ya. Iya, Pak. Kami bisa pakai itu juga untuk komposisinya. Hmm, kalau pakai itu apa nggak terlalu manis? Sementara adonan pancake itu sendiri sudah ada campuran gula dalamnya. Iya, Pak. Pancake bisa dibilang makanan yang terlalu manis. Coba nanti dipertimbangkan komposisi gulanya. Nah, sekarang topping yang kalian pakai itu adalah stroberi, mangga, dan anggur. Iya, Stroberi dan itu anggur masih. itu termasuk buah yang mahal loh. Iya, Kalau Pak. buah terlalu mahal nanti untuk perhitungan aspek keuangannya dan harga jualnya gimana? Bisa masuk nggak ke harga mahasiswa? Karena nanti kan yang paling banyak pasti mahasiswa yang akan hadir di bazar. Coba Iya, Pak. dipertimbangkan ya. Tapi kami punya pilihan kedua juga, Pak. Kami rencana mau buat roti jala. Oke, bisa dijelaskan roti jalannya seperti apa? Roti jala itu kayak itu makanan khas Malaysia, Pak, yang bentuknya kayak jaring-jaring dan rasanya itu hambar, Pak. Jadi kami buat sausnya sendiri. Jadi kayak sausnya itu boleh manis atau yang kayak gulai untuk makanan biar makan makanan yang biasa. Jadi tapi kami milih buat yang manis, Pak. Jadi kayak karena roti jalannya sendiri sudah hambar, betulan nggak ada rasa, cuma adonan. Jadi kami pilih saus campurannya itu yang manis, Pak. Oke. Dan rasa manisnya itu bisa diatur juga. Dan roti jala itu kalau dibilang dari segi untuk bahan-bahannya mahalnya enggak sih, Pak. Lebih jauh lebih murah daripada buat pancake. Iya sih. Cuma kalau roti jala berarti kalian ngubah judul. Harus lapor ke Bu Putri kan? Iya, Pak. Ini yang tadi Amisha bilang ya. Kalau roti jala yang kayak gula itu yang seperti ini kan? Ah, belum Ini yang di kelihatan, share Pak. screen. Ah, iya, Pak, seperti ini. Ya, kalau yang kayak gini, yang kayak warna hijau ini yang adonannya yang manis punya. Gitu kan? Kalau yang warna Terus hijau itu, Pak, cuma warna aja, Pak.
Oh enggak, maksudnya yang model yang gambar hijau ini yang saya buka sekarang ini. Iya, Nah, Pak. ini kan yang modelnya yang pakai kuah manis kan maksudnya. Iya, Pak. Nah, kalau yang saya buka yang sekarang ini yang pakai kuah gula itu kan. Iya, Pak. Tapi ada juga yang modelnya pakai durian di sini. Iya, Pak. Rencana sih, Pak, mau ngambil yang pakai durian. Durian mahal loh dan tidak setiap musim ada. Iya sih, Pak. Pikirkan, yang penting bahannya itu bisa tersedia. Jangan cari bahan yang terlalu musiman. Kita bingung juga carinya nanti. Dan barang Oh, kalau baik, tidak Pak. musiman, harganya mahal. Durian kalau tidak lagi musim durian itu mahal harganya loh. Iya, Pak. Jadi nanti kelompok Delvina, Amisha, Dina, sama Emilia coba pikir lagi. Mau tetap di pancake atau pindah roti jala. Kalau saya tidak ada masalah. Baik, Pak. Oke, untuk kelompok yang ini, Cool Bite sudah saya rasa oke. Nah, kelompok yang ini, kelompok Alvin, Matthew, Eljonai, dan Frederick. Saya perlu penjelasan lebih lanjut lagi nih untuk produknya. Tadi kan Alvin sudah kasih ide nih. Mungkin dari Eljonai bisa jelaskan produknya seperti apa Eljonai? Saya coba tangkap beberapa persepsi dulu biar bisa saya simpulkan. Silakan Eljonai. Apa yang jelas ya, Pak? Ya, suaranya jelas. Silakan. Malam Pak, saya Fedri Pak. Ya, Satu Frederick. kelompok sama Jonai. Ya, boleh. Silakan jelaskan produk yang Eh, ini. Produk kami itu Pak namanya kue ketawa Pak. Kue ketawa mini. Bukannya di sini. Jadi produk yang biasanya tuh kan didengar orang kue ketawa tuh agak besar dia Pak. Kami bikin versi mini supaya jatuhnya seperti cemilan Pak. Begitu Pak. Bahan dasarnya itu tepung terigu, eh, santan dipakai juga di dalamnya, ada wijen. Dan bahannya itu Pak mudah dijangkau dan tidak musiman. Itu dia Pak. Yang saya Itu search ini ketawa betul. biasanya. Betul Pak. Eh, Ya, itu ketawa dia ini. Pak. Tapi di sini sebutnya onde-onde ketawa. Sama atau beda ya? Ah, eh, di Sumatera biasanya orang bilang ketawanya Pak, kue ketawa. Oh, berarti ini bahan dasar tepung semua, tepung protein. Pakai tepung apa Iya Pak. nanti? Tepung terigu dia Pak. Tadi, ya, terigu itu kan ada tiga klasifikasi ya. Protein rendah, protein sedang, sama protein tinggi. Sedang nanti rencana Pak. Di mana? Yang protein sedang kayaknya Pak. Nanti Protein coba. sedang. Protein sedang tuh Iya, berarti yang soalnya segitiga, ya. iya, kalau nggak nanti ya kalau nggak segitiga biru pakai cakra nanti kayaknya Pak. Cakra itu, cakra itu dia termasuk protein tinggi loh. Cuma Pak Cakra yang warna nanti hijau karena kan? ada santan, ada yang merah juga dia Pak. Tepung cakra warna merah. Ada juga Pak. Oh, ini rencana merah. Iya, kan satu apa itu Pak dengan segitiga. Ya, sebenarnya mereka Bogasari semua itu. Iya. Sama Kalau nanti ini Pak yang dia kan segitiga biru ini, ya, ah, silakan lanjut. sama itu nanti campurannya Pak nanti kan dikasih santan Pak, perasan santan, santan kelapa. Ya, oke. Ah, habis itu diadon lah dia kan Pak kan, baru dibikin bentukannya kayak agak panjang gitu, baru nanti dipotong-potong menurut ukurannya, lalu dibentuklah dia bulat, begitulah Pak. Untuk bulat, tabur wijen, I- baru goreng. Goreng deep fry di minyak panas yang Iya Pak, agak dalam.
warnanya. Ya, Nah, banyak memakan minyak pertanyaannya, ya itu Pak untuk menggorengnya. nah coba lihat di gambar ini. Ini saya zoom ya. Dia ngembang loh ini. Terkelopak dia, Iya, jadinya memang kayak kembang ada dia Pak. mahkota. Bisa dijamin memang akan ngembang. Memang akan ngembang Pak. Yang bikin ngembang itu kan santannya itu Pak. Oke. Udah pernah buat sebelumnya? Udah Pak. Oke, nggak apa-apa. Ah, ah. Iya kayak gitu dia Pak seperti di gambar. Awalnya bulat dia nanti pas digoreng dengan api yang sedang akan mereka dia Pak. Dia naik dia nanti dari tenggelam naik mereka dia Pak. Gitu. Loh, mana bisa api sedang, harus api tinggi dong. Api besar. Enggak Pak. Kalau api tinggi dia Pak kan, Nah, masaknya itu jadi gosong di luar Pak. Enggak matang dia sampai ke dalam. Dia harus api oh, sedang Pak. ini kuenya terlalu padat ya berarti bentuknya ya. Kalau dilihat terlalu padat Pak. Cuman kalau kita makan enggak sepadat yang kita bayangkan. Berarti Dia dia rapuh dia Pak. dia itu sifatnya tidak kenyal kan karena pakai tepung terigu kan. Tidak kenyal kan. Enggak kenyal dia Pak. Berarti kan dia kayak seperti adonan donat itu. Kalau donat memang itu kan tepung terigu Pak. Cuman kan ada bahan yang lain. Dia nggak memakai santan Pak. Karena kalau di Hmm. sini kan santan termasuk bahan utama Pak di dalamnya. Mm-mm. Oke, saya udah Gitu dia dapat Pak. idenya. Oke, saya udah mengerti konsepnya. Terus Heeh. makanan Iya ini, Pak. kue ketawa ini apakah cocok dengan pakai saus? Kalau pakai saus, tidak Pak. Ya, ini jenisnya asin atau manis? Manis Pak. Tapi nggak terlalu manis dia Pak. Dia tidak membuat nek gitu Pak. Kalau tidak terlalu manis, apakah cocok kalau kita pakai saus sambal untuk sebagai dioles dicolek apa namanya? Kalau saranku sih Pak sebagai yang udah membuat dan memakan, jangan dikasih sambal karena cemilannya ini memang karena aku bikin kecil, dia memang untuk makanan ringan. Itu Pak sih. Kalau yang gambar yang saya buka ini kayaknya dibikin versi lebih kecil lagi nih. Itu versi besarnya tuh Pak. Oh, Itu versi kalau di besar. Dia kan ukurannya itu Pak setengah dari genggaman tangan kita ya kalau yang biasanya Pak. oh besar kali. Iya makanya aku bikin versi mininya Pak. Kami bikin Pak, sorry Pak. Ya, oke. Kalau saya lihat dari sini katanya khas Betawi ini. Kalau kentang itu belum ku riset sampai situ Pak. Cuma langsung sistem coba gaya gitu Pak. Kalau yang saya buka sekarang ini apa? Sama nggak atau berbeda? Itu sama Pak. Ya ini ketawa mini nih Pak. Saya lihat yang gambar ini, saya kiranya tengahnya tuh dia kayak kosong gitu, kayak kerupuk kulit gitu mungkin. Bukan ya? Beda berarti ya? Ada dia Pak. Itu ada juga yang sama produk dengan itu Pak. Oh, Ah. terus yang saya buka ini apa nih? Warna hijau. I- Itu ketawa Pak. Sama juga. Sama. Tapi kalau dilihat pakai warna hijau gini bagus juga ya. Bisa Pak. Dan rencana kami juga mengapakannya berwarna Pak. Pakai warna apa nanti?
rencana bisa hijau dan merah, tapi kami tidak memakai pewarna makanan, Pak. Kami Ya, pakai memakai pewarna pewarna alami. natural kan. Contoh merah itu nanti dari buah naga. Baru yang hijau bisa kami ambil dari ekstrak daun pandan. Ya, cuman perlu diketahui ya, segala sesuatu makanan yang menggunakan pewarna alami, itu warnanya tidak akan secantik pakai pewarna buatan ya. Jadi Iya, jangan Pak. expect terlalu tinggi nanti kalau warnanya tidak sesuai harapan. Tapi lebih sehat, Iya, Pak. itu aja. Hmm. Wijannya pakai putih Ya. atau hitam? Putih, Pak. Putih. Tapi Hmm. wijen bukannya agak mahal harganya? Nggak pala, Pak. Dia kisaran 7.000 sampai 10.000 per ons. Ya, itu kan mahal. Tapi kan pemakaiannya, Pak, dia di donannya tuh dibikin ke tempat wijen itu seberapa yang lengket ya itulah wijennya, Pak. Oke, kamu kelihatannya paham sekali ya untuk produk ini. Karena udah aku buat, Pak. Oh, kayak gini kan, warna merah, hijau, sama warna kuning ini. Kalau kuning ini kan berarti yang warna I- asli kan? Betul, Pak. Boleh juga sih bikin kayak gini kan jadi warna-warni cantik ya. Iya, Pak. Ya, cuman pertimbangkan biayanya nanti. Kalau biayanya terlalu Eh, mahal buat beberapa warna, ya buat satu warna aja nggak apa-apa. iya, Pak. Nah, terus packingnya gimana? Untuk kalian semua, packingnya nanti bagaimana ya? Kita mulai dulu dari kelompok Arianto, Josan, Yudi, Ita. Packingnya pakai apa? Silakan, Arianto atau Ita. Nah, belum ada jawaban. Kalau dari ini kue ketawa, packingnya nanti pakai apa? Kalau packingnya, Pak, kami menggunakan plastik yang bisa berdiri. Dia segitiga dia, Pak. Pakai klem di atasnya. Lem itu apa maksudnya? Oh, yang itu. Yang yang Dia kayak zipper klem tapi bu- dia zipper tapi nggak ada geriginya itu kan, yang lurus gitu kan? iya, Pak. Oke, saya paham. Itu mahal nggak harganya? Tidak, Pak. Dia kan itu ada paketannya sekali ngambil, Pak. Oh, oke. Kalau ini kelompok pancake nanti gimana packingnya? Delvina. Kalau kami packingnya ini Pak, pakai mika plastik gitu Pak. Oke. Plastik Mika. Plastik Mika tuh plastik yang modelnya keras ya. Iya, cuman bukan yang terlalu bening gitu Pak. Yang beningnya tuh cuman tutupnya aja. Di bawahnya tuh kayak eh gimana sih? Oh, berarti bentuk mangkok ya? Bukan bisa dibilang mangkok, cuman nggak terlalu mangkok gitu Pak. Gimana ya? Mika makanan gitu Pak. Kan ada tuh Pak Karena yang kan, buat risol gitu kan. karena kan kalian makanannya berkuah punya itu sifatnya. Kayak gini. Oh, bukan gini Pak. Oh, tadi kan diskusi nih Pak sama Hmm, berempat lagi. Orang ini lebih milih ke pancake Pak oke. daripada roti jala. Kalau pancake gulung, rencana satu porsi berapa? Berapa gulung? Nah kan eh, pancake-nya tuh kan adonannya tuh kan dibikin tipis gitu kan Pak. Ya, Jadi satu gulungan itu kan ada beberapa, ada tiga bahan tipis gitu. Jadi kan digulung. Nah
satu gulungan itu tuh dapat dua gitu kan. Nah, jadi karena orang ini mau jualnya tuh sekitaran 15.000 gitu, Pak. Karena bukan kecil kayak yang digambar gini, Pak. Pancake itu agak lebih besar gitu. Kalau yang digambar kan kecil kan, Pak. Itu juga bentuknya nih eh, bentuk roti gitu kan. Kalau ini tipis, Pak. Kayak saya kayak Kayak saya martabak kasih contoh tipis. di grup ya, Pak. Ya. Oke, bentar ya, Pak. Mana dia mana? Coba deh. Tadi kelompoknya Arianto gimana packingnya? Apakah sudah didiskusikan? Nah, terus kelompok Arianto kan jualannya es ya. Sementara stand bazar tuh nanti di lapangan, itu panas. Baik. Coba dipikirkan lagi gimana cara kalian jualan esnya ya. Ya, Pak. Untuk Oke, Delvina sudah masuk gambarnya. Ini satu pancake ya ini besar kali ya. ya jadi karena jadi dibagi dua gitu, Pak. Jadi eh, isi buah-buahan di dalamnya tuh terlihat gitu, Pak. Jadi lebih kayak lebih mungkin lebih penasaran mungkin rasanya gimana gitu. Hmm. Kalau gini harganya bisa berapa? Agak mahal loh nanti kalau modelan kayak gini. Gitu. Kami belum memikirkan harga, Pak. Tapi sekitaran Kalau 15.000 bisa tahu, Pak. saya mikirnya tadi 15.000 dapat 3 gulung. 3 gulung yang kayak Oh, gambar tadi itu. Kalau gini bukan. sih mana Karena bisa kan 15.000. dibagi dua, Pak. Jadi cuman satu eh, tempat tuh cuma dapat satu gitu, Pak. Mm-mm. Tapi gede kan? Jadi kan iya satu pancake gede itu kan bisa dapat dua gitu. Oke, nah, oke, nggak apa-apa. Sekarang Zoom tinggal 4 menit juga ya. Jadi kurang lebih saya sudah meringkas apa yang kalian bahas tadi ya. Ini sudah saya catat. Ini langsung kita jadikan sebagai bimbingan pertama kita ya. Ya, meskipun PP-nya belum mulai kan nggak apa-apa bimbingan duluan kan. Nah, ini kelompok satu untuk cool bite kurang lebih seperti ini. Ini untuk kue ketawa. Ini untuk pancake. Berarti roti jala nggak jadi ya? Karena kan durian kan emang agak mahal gitu kan, Pak, kalau durian. Iya sih, terlihat lebih eksklusif bentuknya. Iya. Tapi Jadi harganya bisa bersahabat nggak dengan harga mahasiswa? oh, Nanti coba dipertimbangkan lagi ya. Kalau secara oke, produk, Pak. untuk kalian bertiga kelompok, aman sih. Boleh. Silakan dilanjutkan. Nanti contoh proposal saya akan share di grup. Nanti bisa kalian pelajari ya. Sementara kalian diskusi dulu masing-masing kelompok. Dalam waktu gimana? Dalam waktu 1 minggu bisa kasih update ke saya. Biar nanti saya bantu carikan inovasi produknya ya. Dan kalau mau menghubungi saya, bebas kapan saja.
Saya pasti balas WA, cuman ya kadang kalau lagi sibuk nggak balas. Tapi saya pasti balas. Kalau saya lupa balas, di ping aja lagi, nggak apa-apa. Mau pagi, siang, malam silakan tidak masalah. Dan kita bimbingan lebih seringnya nanti online ya. Dalam artian kata, tetap kita bimbingan. Kalau mau jumpa silakan. Tapi nanti untuk kirim laporan segala macam lewat email aja. Karena nanti di email kan kalian kirim file Word kan. Saya bisa kasih komentar di situ. Ya, bisa dipahami ya semua. Bisa Pak, Bisa, Pak. Ya, Arianto. bisa Pak, bisa dipahami Pak. Oke. Saya nanti akan lebih sering balas emailnya tuh pada saat malam. Dan nanti kalau sudah saya balas email, biasanya saya akan kabari di grup. Misalnya, kelompok Arianto Warubu, saya sudah email. Biasanya begitu. Jadi, saya agak sering WA malam ya, anggap biasa aja ya, karena memang kebiasaan saya malam. Kalau siang sama pagi kan ngajar ya, kadang ngajar sampai jam 8 malam. Berarti jam 9 lewat lah baru bisa balas email kalian biasanya. Itu pun kalau nggak ada kesibukan lain ya. Saya usahakan maksimal 3 hari sudah dibalas emailnya. Karena kan saya juga harus bimbing skripsi kan, jadi butuh waktu. Oke, tinggal 1 menit. Saya rasa instruksinya sudah cukup jelas. Silakan kalian lanjutkan diskusinya masing-masing kelompok. Minggu depan kasih update-nya ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di bimbingan perdana kita. Salam kenal semuanya. Nah, semoga bisnis project kita berjalan lancar dan kalian ketika mengerjakan bisnis project, saya harap kerja sama tim. Supaya jangan bebannya pada satu orang aja. Kasihan nanti satu orang itu. Nanti malah kuliah dia terbengkalai. Kalau kuliah terbengkalai kan repot. Kalian semester 6. Kalau mau kalau sempat ada mata kuliah yang gagal kan berarti harus semester 8 baru bisa ambil lagi untuk ngulang. Nah, jangan seperti itu ya. Itu nanti kalian boros waktu, boros SPP, boros tenaga. Jadi seimbangkan BP dengan kuliah. Dan yang di Fakultas Bisnis, mata kuliahnya itu sudah dirancang untuk mendukung terbentuknya bisnis project, terutama di studi kelayakan bisnis. Kalau yang di Filkom itu di mata kuliah teknopreneur ya. Itu aja yang mau saya sampaikan di pertemuan perdana kita. Terima kasih, selamat malam. Ini akan saya close dan rekaman Zoom-nya nanti akan saya share juga. Silakan sudah boleh live.